Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Zahira, angkatan 2022 dengan NPM 2208260125. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya perbuatkan dengan judul ankle sprain. Yang pertama, secara definisi. Ankle sprain adalah cedera pada ligamen pergelangan kaki akibat peregangan ataupun robekan. Biasanya disebabkan oleh pergerakan tumpuan kaki yang abnormal, seperti terkilir ke dalam ataupun keluar secara mendadak. Nah, secara etiologi ada beberapa yang dapat menyebabkan terjadinya ankle sprain. Yang pertama, trauma inversi tiba-tiba, posisi pijakan yang tidak stabil, jalan atau tanah yang tidak rata, olahraga seperti basket, sepak bola, ataupun lari, otot pergelangan lemah, dan juga riwayat cedera sebelumnya. Nah, ankle sprain itu dia ada klasifikasinya. Didasarkan terkait oleh 3 grade 1, grade 2, dan juga grade 3. Grade 1 di mana dia peregangan ringan pada ligamen. Gambaran klinisnya hanya terjadi nyeri yang ringan dan tidak ada instabilitas. Sedangkan grade 2 itu dia robekan parsial ligamen. Gambaran klinisnya terjadi bengkak, nyeri sedang, dan juga sulit berjalan. Sedangkan untuk grade 3 itu dia robekan total ligamen. Pada gambaran klinisnya terjadi bengkak yang hebat, nyeri yang hebat, dan instabilitas. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menegakkan diagnosisnya. Yang pertama, seperti biasa kita anamnesis terlebih dahulu. Nah, pada anamnesis kita bakal jumpai pasien datang dengan keluhan nyeri di area pergelangan kaki, bengkak, dan kemerahan, terjadi hematoma, sulit menepak atau berjalan, terkadang terdengar bunyi seperti krepitasi. Kemudian, pada pemeriksaan fisik akan kita jumpai nyeri tekan pada ligamen lateral, deformitas, dan juga hematoma. Nah, pada pemeriksaan penunjang, kita akan melakukan X-ray dan juga MRI. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait ligamen utama pada pergelangan kaki. Pada sisi lateral, itu dia ada 3, ada anterior talofibular ligament, calcaneofibular ligament, dan posterior talofibular ligament. Nah, biasanya paling sering terjadi robekan itu pada posterior talofibular ligament. Kemudian, pada sisi medial ada deltoid ligament, kemudian juga ada yang namanya ligamen syndesmosis. Nah, pada tata laksana, yang pertama, kita pastikan terlebih dahulu jika pasiennya masih dalam fase akut, maka kita akan melakukan tata laksana RICE, yaitu rest, ice, kompresi, dan juga elevasi. Di mana rest kita suruh pasien untuk istirahat, ice kita kompres dengan menggunakan air es, kemudian kompresi kita akan balut atau kita bidai, kemudian elevasi kita akan suruh pasiennya untuk meletakkan kaki lebih tinggi daripada sejajaran dari badan. Kemudian untuk komplikasinya akan terjadi cedera berulang, nyeri menetap, instabilitas kronik pergelangan, dan juga sinusitis pasca trauma. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat bisa saya jelaskan terkait mind map ankle sprain. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.